Saya merenungkan begini, kalau nggak ada pertolongan orang itu, ya sudah selesai. Tuhan bertindak tepat pada waktunya oleh orang-orang yang sudah berpengalaman bagaimana menghadapi kondisi seperti saya. Cekat-cekat. Saya tidak tahu kalau peristiwa itu terjadi di tempat lain. Saya merenungkan, ya kalau memang belum waktunya, urung untuk karcis ya memang belum. Dan masih berdiri saat ini di depan Anda. Itu alasan saya bersukacita karena belas kasih Allah. Masih banyak orang Katolik yang tenggelam dalam kesedihannya. Katolik nyuntrut banyak. Katolik sing ora padang. Nanti pulang dari gereja, coba bercermin. Aku menjadi orang Katolik yang cerah, padang, apa peteng. Jangan-jangan pulang dari gereja ngamuk di rumah, ngunek-unek ke nyalah-nyalah ke mencela sana sini. Nah itu Katolik peteng. Dari ibu ki sekono gereja, aku balik-balik ngamuk, bantingi gelas piring, barang ora iso tuku meneh ngamuk meneh. Anda dan saya itu punya persoalan, oh jelas. Anda dan saya itu punya masalah, cetha. Tetapi kita punya Kristus. Kita punya iman. Tema Advent yang pertama, minggu pertama, kita punya harapan. Betul dalam kesesakan, tapi kita punya harapan. Tema Advent yang kedua, kita punya iman. Betul kita itu lemah, tapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita punya iman, percaya. Dan Advent yang ketiga ini, kegembiraan. Firman Tuhan melalui Nabi Sefanya, bersorak-sorelah, bergembiralah. Lalu yang bacaan kedua ya sama. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga untuk kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Digarisbawahi senantiasa. Jangan bersukacitalah kadang-kadang. Anda yang mana ini? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Hari ini Minggu Advent ketiga, lilin yang berwarna pink sudah menyala. Hari ini hari Gaudete. Bersukacitalah, Gaudete. Bersukacitalah dalam Tuhan. Kita bersukacita karena mempersiapkan kedatangan Sang Penebus, Sang Penyelamat. Sukacita itu disertai dengan niat untuk membaharui diri. Itulah inti firman yang disampaikan Tuhan hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati dengan mengakui kekurangan dan dosa kita. Kita mohon belas kasih Allah supaya kita layak ikut serta dalam Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Warna liturgi hari ini adalah pink, merah jambu. Kegembiraan, sukacita mestinya meliputi kita semua. Gembira karena apa? Karena kita sudah semakin dekat mau menyambut datangnya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sedangkan kita itu mau tahu kedatangan tamu istimewa, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, sudah mulai menghitung hari, sudah mulai berpikir apa yang kurang ya, apa kesukaannya.
yang bisa menjadi suguhan yang pas, yang menggembirakan, yang memuaskan tamu istimewa. Sama kalau kita mau menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang sangat berarti untuk hidup kita, mestinya kita bersukacita. Mestinya kita dalam penantian penuh kegembiraan. Sudahkah Anda bersukacita? Atau masih merengut, tenggelam dalam masalah Anda sendiri? Yang enggak rampung-rampung, enggak punya solusi, ya ajek ngono wae. Sudahkah kita bersukacita sebagai pengikut Yesus? Menyambutnya, yang akan hadir menyertai hidup kita. Rugi kalau Anda menjadi orang Katolik merengut. Rugi kalau Anda menjadi Katolik yang tidak berbahagia. Masih banyak orang Katolik yang tenggelam dalam kesedihannya, terpuruk dalam kekurangan dirinya, tidak mau bangkit untuk menyongsong Kristus, masih dalam kekelaman, nyuntrut, Katolik nyuntrut banyak, Katolik sing ora padang. Nanti pulang dari gereja, coba bercermin, aku menjadi orang Katolik yang cerah, padang, apa peteng? Jangan-jangan pulang dari gereja ngamuk di rumah, ngunek-unek ke nyalah-nyalah ke mencela sana sini. Nah itu Katolik peteng. Dari ibu ki sekono gereja, aku balik-balik ngamuk, bantingi gelas piring. Barang ora iso tuku meneh ngamuk meneh. Mari, Anda dan saya itu punya persoalan, oh jelas. Anda dan saya itu punya masalah, cetha. Tetapi kita punya Kristus. Kita punya iman. Tema Advent yang pertama, minggu pertama, kita punya harapan. Betul dalam kesesakan, tapi kita punya harapan. Tema Advent yang kedua, kita punya iman. Betul kita itu lemah, tapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita punya iman, percaya. Dan Advent yang ketiga ini, kegembiraan. Tadi firman Tuhan melalui Nabi Sefanya, bersorak-sorelah, bergembiralah. Lalu yang bacaan kedua ya sama, seruannya sama. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga untuk kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Digarisbawahi senantiasa. Jangan bersukacitalah kadang-kadang dalam Tuhan. Nah, Anda yang mana ini? Jangan-jangan bersukacitalah kadangkala dalam Tuhan. Atau bersukacitalah seminggu sekali dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita, kegembiraan. Alasannya apa kok kita bersukacita? Apakah kita tutup mata terhadap aneka hal yang menyesakkan hidup? Alasannya karena belas kasih Tuhan. Kita percaya hidup kita itu, hidup orang percaya pasti happy ending. Nah itu, happy ending. Anda jangan mengakhiri hidup dengan ngenes ending. Ngenes, mati ini ngenes, uripe ngenes. Hidupnya cemas, takut, macam-macam itulah. Menyedihkan. Kita percaya bahwa kita ini orang-orang menang.
Dan kemenangan itu karena Tuhan sendiri, bukan karena kita hebat. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, Anda dan saya menang. Kemenangan melawan apa? Melawan diri kita sendiri. Karena kita mau berubah. Kita berubah karena kasih Allah. Jadi besok hari tanggal 14, besok itu hari apa berarti? Selasa. Kita mau berubah karena kasih Allah. Kasih Allah yang membaharui. Bukan karena kita hebat lalu wah. Kita bertobat, kita berubah karena kasih Allah. Allah mengampuni gratis lagi. Ono sing bayar gratis. Buat apa kita malu mengaku dosa kita, kekurangan kita? Karena kita percaya Allah pengampun, Allah berbelas kasih. Maka dengan gembira membaharui diri. Gembira. Ojo malah mewek-mewek nangis-nangis. Saya sampai nunggu wis kapan ya selesai nih nangisnya, kapan ini antrian masih banyak, wetengku wis kencot. Tidak perlu menangis-nangis, meratap-ratap. Kita dengan sukacita, Tuhan, aku berbuat salah. Tuhan, aku sering marah. Tuhan, aku sering memfitnah. Kita mengungkapkan, bukan karena kita berdosa lalu bergembira, bukan, tapi yakin Tuhan itu pengampun, berbelas kasih, mbuh romone sopo. Tidak akan imam lalu, yang ini tidak akan saya ampuni, yang ini jangan ini. Ini, tidak. Semuanya. Jadi jangan disimpan-simpan, ditunda-tunda, ngat-ngat. Jadi tape mengko. Katakan dengan sukacita. Tidak perlu malu karena Tuhan sungguh berbelas kasih. Tidak perlu takut. Kita adalah orang-orang pemenang. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu yang menentukan. Yang menentukan karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menang. Kita harus bersukacita. Kita optimis, kita bahagia. Bukan sekali lagi kekuatan kita, bukan. Tapi karena belas kasih Tuhan. Maka kalau Yohanes tadi mengajak kita untuk membagikan sesuatu kepada orang lain, itu karena kita menerima belas kasih Tuhan. Sehingga kita juga berbagi. Karena kita dibagi oleh Tuhan. Tapi kalau kita pelit, kita kikir, kita pikir-pikir ketika mau memberi, membantu, menolong orang. Tidakkah kita menyadari bantuan Tuhan begitu banyak? Tidakkah kita sadari pengampunan dari Tuhan begitu banyak? Ngapain kita susah ngampuni orang? Tuhan begitu berbelas kasih. Wajahnya wajah kerahiman. Maka itu yang membuat kita bersukacita. Contoh kecil saja dari pengalaman saya. Mungkin Anda sudah mulai bosan kalau saya cerita tentang pengalaman sakit. Kemarin saya itu semaput Bapak Ibu. Waktu saya cuci darah, saya tiba-tiba kram kaki dua-duanya, lalu saya pikir mau berdiri supaya kramnya sembuh toh. Kalau cuci itu kan airnya juga disedot toh, nah, rupanya nyedotnya kokean dadine wis nganti keriput-keriput kayak wis kempes kaya wayang kulit ya. Terus saya berdiri, tetapi ketika berdiri itu kan darahnya kan separuh kan di mesin lah, itu berdiri itu seakan-akan darahnya ke sini ini turun, ini tuh kosong, pet-petan, keluar keringat dingin. Wah rasanya sendak karuan, wah sar mati ya, aku mati. Saya teriak, suster, tolong suster, tolong suster. Padahal saya tempatnya di bed yang paling pojok lagi, waduh.
Suster, tolong suster saya. Tahu-tahu saya itu nggak ngerti, pokoknya peteng dedet. Katanya saya mambruk dan kejang-kejang. Tapi saya nggak ngerti, pokoknya sudah pet. Lalu saya digotong itu katanya itu berat katanya. Romo kok labot temen mangan apa? Pokoknya berat katanya. Lalu ditidurkan, lalu saya disontek atau gimana gitu supaya lemes-lemes atau gitu. Pokoknya wah, pokoknya rakaruan saya sudah meh dengan layak kayak. Saya sudah lalu ya saya tidak ngerti bahwa kejadiannya seperti itu. Yang menolong banyak perawat itu paling tidak 5, lalu dipanggilkan dokter, lalu orang-orang yang nunggu itu juga wis mulai ruangan itu wis heboh katanya. Ya saya ora kroso tiba-tiba wis peteng dedet. Saya merenungkan begini, kalau nggak ada pertolongan orang itu, ya sudah selesai. Tuhan bertindak tepat pada waktunya oleh orang-orang yang sudah berpengalaman bagaimana menghadapi kondisi seperti saya. Cekat-cekat. Saya tidak tahu kalau peristiwa itu terjadi di tempat lain. Saya merenungkan, ya kalau memang belum waktunya urung entuk karcis ya memang belum. Dan masih berdiri saat ini di depan Anda. Itu alasan saya bersukacita karena belas kasih Allah. Alasan saya bersukacita bukan karena saya diberi macam-macam hadiah, bukan. Tapi saya dikasihi Tuhan. Tidakkah Anda merasa bahwa Anda dicintai Tuhan? Kalau Anda dicintai Tuhan, apa yang Anda persiapkan untuk menyambut Tuhan yang mengasihi Anda? Persiapannya adalah hati yang terbuka, yang mau diperbaharui oleh Tuhan. Hati seorang pemenang. Hati yang bersukacita, hati yang bertobat, hati yang mau berbagi dengan orang lain dengan penuh belas kasih. Dulu waktu masih sekolah kita itu pernah ditinggal oleh guru kita. Anak-anak, Ibu guru mau ke kantor dulu, silahkan kalian mengerjakan soal. Baik Bu. Ibu pergi ke kantor lalu nanti akan kembali lagi ke sini. Baik Bu. Baru saja ibu guru kita keluar, wah anak-anak sudah kacau balau. Wah nasi joget ngibing. Ada yang mulai naik kursi. Berantakan. Ketika ibu guru datang, wah gemerutuk tercep. Apakah kita menyiapkan kedatangan Tuhan dengan model begitu? Seakan-akan Tuhan pergi, kita hidupnya nggak keruan. Bukan hanya korupsi, ya macam-macam pokoknya. Seakan-akan Tuhan tidak lihat kok. Sudah tidak lagi setia dan sebagainya. Tidak ke gereja, tidak apa, pokoknya semrawut, Tuhan tidak datang. Apakah kita macam itu? Atau kita menyiapkan kedatangan Tuhan? Seperti kalau kita itu melihat langit mendung, mendung yang gelap, kita sedia payung. Tetapi kok nggak hujan ternyata, mendungnya cuma lewat. Tiwas bawa payung. Saat kemudian mendung lagi. Nanti paling ya kayak kemarin nggak hujan, nggak usah bawa payung. Dan ternyata hujan deras. Wah sialan, pas orang bawa payung hujan, bawa payung raudan. Bisa jadi kita menantikan kedatangan Tuhan
macam itu. Mari kita sungguh-sungguh dengan sukacita menjadi seorang pemenang karena Allah berbelas kasih. Kita berbagi, kita bersukacita. Kita menjadi pengikut Kristus yang sumeh, tersenyum, gembira. Bahwa ada ketakutan, ada pandemi, ada penyakit, ada ancaman, jelas. Tapi kita adalah orang pemenang. Tuhan memegang tangan kita. Jangan lupa, Tuhan memegang tangan Anda masing-masing. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sang juru selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Mari kita dengan sukacita menerima berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi ini. Tuhan bersamamu. Kita senantiasa dicintai Tuhan, disertai dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, pergilah dalam damai.